Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfira Yunanda, NIM 0101181005, mahasiswa KPIA semester 7, mata kuliah Praktikum Retorika Dakwah jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada video ini, saya akan menyampaikan materi ceramah tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga beliau senantiasa ditempatkan oleh Allah di sisinya sebagai umat yang memperoleh derajat yang paling tinggi di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, mengapa kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW? Sebelumnya, mari kita mengingat kembali bagaimana gambaran masyarakat jahiliyah. Bahwasannya sebelum Islam datang di Jazirah Arab, bangsa Arab hidup dengan penuh kebebasan, yaitu hidup berbuat sekehendak hatinya, di mana masyarakat pada zaman itu dikenal sebagai masyarakat jahiliyah, yaitu masyarakat yang bodoh karena tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah berhala, melakukan perampokan, penganiayaan, perjudian, mabuk-mabukan, dan perbudakan meluas di kalangan bangsa Arab. Mereka memperlakukan budak tanpa peri kemanusiaan, bahkan anak perempuan dianggap pembawa sial, karena dianggap merendahkan martabat keluarganya. Hadirin yang berbahagia, pada waktu bangsa Arab masih dalam kegelapan, kekacauan, dan kebobrokan moral, lahirlah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Hadirin yang berbahagia, seperti kita ketahui bersama, bahwasannya Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau pada tanggal 20 April 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Siti Aminah Az-Zuriyah. Hadirin yang berbahagia, mengapa tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut tahun gajah? Karena pada tahun itu kota Mekah sedang diserbu oleh tentara Abraha dari Yaman yang ingin menghancurkan Ka'bah dengan mengendarai gajah. Tetapi maksud Abraha itu untuk menghancurkan Ka'bah tersebut pun sia-sia, sebab Abraha dan tentaranya hancur oleh lemparan batu kerikil yang dibawa oleh burung-burung ababil atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Fil ayat 1-5. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi
tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratim min sijil. Dan yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Faja'alahum ka'asfim makul. Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Hadirin yang berbahagia, begitulah beberapa peristiwa yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dengan kita memperingati Maulid Nabi, semoga akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semakin bertambahnya rasa senang bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Di mana saja kita berada, serta kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan akhir kalam, tiada gading yang tak retak, tiada suatu pun yang sempurna. Walaupun kecil, pasti ada cacat dan celahnya. Untuk itu, bila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon keikhlasan hati untuk memaafkan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.